Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai shortcut perintah keyboard untuk perintah modify atau edit gambar. Setelah sebelumnya saya sudah membahas perintah shortcut keyboard untuk alat menggambar. Untuk kali ini adalah perintah modify atau edit gambar. Oke, di sini saya hanya membahas sekilas mengenai shortcut keyboard pada perintah modify atau edit gambar ini, dan untuk penjelasan lebih lanjut dan cara settingnya saya tidak akan bahas karena akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Dan untuk penjelasan lebih lengkap dan settingan mengenai shortcut edit gambar atau modify ini akan kita bahas pada tutorial lain. Di sini saya hanya akan membahas sekilas dan contoh penggunaan fungsi perintah modify atau edit gambar ini saja dengan menekan tombol pada shortcut keyboard. Karena dengan menekan tombol shortcut keyboard akan lebih mempercepat kinerja kita daripada mengklik langsung pada tabnya. Oke, ya ini adalah shortcut keyboard untuk perintah modify atau edit gambar. Ini ada 18 buah. Bisa dilihat ini misal erase atau hapus, ikonnya ini. Kalau copy, ikonnya ini. Dan ini berurutan terus seterusnya hingga yang terakhir ada explode. Ini explode, ikonnya ini seperti ini. Yang terakhir ini. Oke, langsung saja kita praktekkan di AutoCAD-nya. Ini kita zoom terlebih dahulu agar lebih jelas. Oke, yang nomor 1 ada erase, perintah keyboardnya fungsi menghapus objek. Kita lihat contohnya di AutoCAD. Misal di sini kita ada mempunyai sebuah objek. Ini objek sebuah persegi, lalu kita tekan E untuk menghapusnya. Tekan E pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu pilih objek, klik di sini objeknya, lalu tekan Enter. Nah, objek sudah hilang atau terhapus. Oke, selanjutnya yang kedua ada perintah copy dengan shortcut keyboardnya CO, fungsinya menggandakan atau mengcopy atau memperbanyak objek. Misal sama juga seperti tadi, ini contoh objeknya persegi juga. Lalu kita tekan CO pada keyboard, tekan Enter lagi, lalu select objek atau pilih objek, lalu tekan Enter. Lalu klik di objeknya seperti ini. Nah, ini objeknya bisa kita copy atau perbanyak, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya ada perintah mirror atau singkatan keyboardnya MI, fungsinya menggandakan objek dengan mencerminkan. Misal kita contohkan di gambar persegi panjang, kita buat sebuah objek persegi panjang. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan perintah MI pada keyboard atau mirror, lalu tekan Enter, lalu klik pada objeknya, lalu tekan Enter lagi. Lalu kita klik lagi pada objeknya. Nah, ini bisa kita putar seperti ini. Kita putar sesuai arah yang kita inginkan, atau bisa kita masukkan kemiringan sudutnya. Ini saya tidak memasukkan kemiringan sudutnya agar lebih cepat. Langsung saja kita putar. Nah, misal kita putar ke arah atas ini atau ke bawah ini saya supaya nampak semua. Kita klik di sini. Lalu di sini ada pilihan kalau kita masukkan tombol N, angka huruf N atau no, maka objek awal tidak terhapus. Kalau kita ketikkan yes, maka objek awal terhapus. Jadi kita ketikkan N saja agar objek awal tidak terhapus, lalu Enter. Nah, seperti inilah kira-kira, dan bisa kita putar juga sesuai keinginan kita.
Selanjutnya ada perintah offset dengan singkatan keyboardnya O, fungsinya menggandakan objek garis dengan cepat. Misal di sini kita punya sebuah objek garis. Ya, kira-kira ini objek garisnya. Lalu kita tekan O pada keyboard, lalu enter, lalu klik lalu masukkan dulu jarak antara garis awal dengan garis yang akan kita gandakan. Misal 100. Tekan enter. Lalu klik pada objek. Nah, klik objek ini. Nah, maka akan muncul objek yang ini, objek yang kedua. Yaitu objek yang sama dengan jarak 100 seperti yang kita masukkan. Oke, saya ulangi. Misal tekan O, enter, masukkan angkanya misal 300. Tekan enter lagi, klik pada objek awal. Nah, sudah ini. Jadi jaraknya ini 300. Ini bisa diarahkan ke kanan atau bisa juga diklik lagi, bisa diarahkan ke arah kiri. Lalu kita klik lagi misal di garis ini, lalu bisa ke sini lagi bertambah dia. Lalu kita klik lagi ini bertambah, lalu klik lagi. Lalu kita klik lagi di sini misal jadi arahnya ke sini jadi bertambah, klik lagi. Klik ini arahkan ke sini, lalu klik lagi. Nah, seperti itulah kira-kira kalau offset. Selanjutnya ada perintah rectangular array. Perintah keyboardnya array rect, fungsinya membuat beberapa salinan objek persegi. Misal ini ada lagi kita buat sebuah persegi. Nah, ini misal perseginya. Lalu tekan array rect pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik di objeknya, lalu tekan enter. Nah, maka akan muncul banyak persegi. Oke, selanjutnya ada perintah move atau M, fungsinya memindahkan objek. Oke, misal ini kita ada objek lagi, misal lingkaran. Misal kita ada objek sebuah lingkaran, lalu kita akan memindahkannya ke arah lain. Ketik M pada keyboard, lalu tekan enter, lalu pilih objek, lalu tekan enter lagi, lalu klik di objeknya, misal di sini. Lalu ini posisi awal di sini, lalu kita tarik ke sini maka akan pindah ke sini. Kalau ke bawah akan pindah ke bawah. Ke atas akan pindah ke atas, misal ke samping kanan ini saja. Nah, ini objek sudah pindah. Selanjutnya ada perintah rotate atau memutar objek. Ini kita contohkan di objek lain saja karena lingkaran tidak akan bisa diputar sama saja kalau diputar bentuknya, misal di segitiga. Kita akan membuat sebuah segitiga. Ya, misalnya ini segitiganya. Lalu kita akan memutar segitiga ini, ketik RO, enter. Lalu klik di objeknya, lalu enter lagi, lalu klik di objeknya lagi. Ini bisa diatur arah putarannya berapa derajat sesuai keperluan kita. Nah, misal saya di sini saja. Lalu klik. Nah, seperti inilah objek sudah berputar. Selanjutnya ada perintah scale. Singkatan keyboardnya SC, fungsinya merubah ukuran skala objek. Nah, ini misal ukuran skala objeknya seperti ini. Ukurannya, lalu kita tekan SC, lalu tekan enter. Lalu klik di objeknya, lalu tekan enter lagi. Nah, lalu klik di objeknya lagi. Kalau untuk memperbesar, masukkan angka di atas 0. Misal kita masukkan 2, lalu tekan enter. Nah, ini objeknya lebih besar dari objek semula. Lalu SC ini bisa juga untuk mengecilkan dengan memasukkan angka di bawah 0. Lalu ketik SC lagi pada keyboard, lalu enter. Klik di objeknya, lalu tekan enter lagi, lalu klik lagi di objeknya. Tarik ini ke sembarang tempat, misal sambil memasukkan nilai angkanya atau scale faktornya. Misal 0,5 karena kita untuk mengecilkan. Nah, ini
objek sudah kecil lagi. Oke, selanjutnya perintah strike. Fungsinya adalah untuk merubah ukuran objek. Oke, ini kita buat lagi contohnya, misal di persegi lagi supaya lebih jelas. Misal di persegi. Nah, ini dia. Misal di sini. Lalu kita tekan perintah S, enter. Lalu kita select objek, select objeknya tidak bisa kita klik di sini satu atau kita blok keseluruhan. Dia harus di satu sisi. Kalau di samping saja. Kalau di atas atau bawah, bawah saja. Misal kita akan menarik, memperbesar ke samping, tekan S, lalu enter. Lalu klik blok ini setengah ini saja, jangan semua. Nanti kalau di blok semua maka tidak akan berfungsi perintah S atau strike ini. Di sini segini saja. Lalu tekan enter. Lalu tarik, misal di sini, klik di objeknya, lalu tarik seperti ini. Nah, objek menjadi panjang. Lalu bisa juga kalau di atas atau di bawah. Misal kita contohkan di atas, tekan S lagi, enter. Lalu kita blok objek setengah saja seperti tadi, jangan semua, seperti ini. Lalu tekan enter, lalu klik di sudut atas ini, lalu tarik ke atas. Nah, objek sudah menjadi lebar. Bisa juga misal mau diperkecil lagi, sama juga S, enter, misal dari arah bawah kita perkecil, blok segini saja, lalu tekan enter, lalu klik di sini, lalu tarik ke arah seperti saya tarik ini. Nah, saya ulangi tadi ada yang ketinggalan, tekan S, enter, blok di objek ini, lalu enter, lalu klik di sini. Nah, ini sepertinya ada sedikit kesalahan, coba kita tes sekali lagi. S, enter, kita dari arah atas ini saja, lalu enter lagi, klik di sini. Ini sebenarnya coba kita buat di gambar lain ulang saja. REC, kita buat coba di objek lain. Kenapa ini tidak mau? Apakah objeknya ada yang salah? Nah, sudah seperti ini. Lalu S, enter, kita blok setengah sampai di sini saja. Lalu tekan enter. Lalu klik di sini di objeknya. Lalu arahkan ke atas. Nah, ini sudah kecil lagi. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan di objeknya. Oke. Ini tidak perlu, kita tutup saja. Selanjutnya ada perintah trim atau TR, fungsinya memotong objek garis. Oke, ini kita tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Enter sekali, enter 2 kali. Lalu misal kita akan memotong garis ini, klik di sini. Nah, garisnya sudah hilang. Misal kita potong lalu lagi garis ini, klik di sini, maka garisnya sudah hilang. Seperti itulah. Selanjutnya ada perintah extend. Perintah keyboardnya EX, fungsinya menyambungkan objek garis. Nah, kita harus mempunyai titik acuan sampai mana objek garis ini akan diperpanjang. Kalau tidak ada acuannya maka tidak akan bisa. Misal kita tes EX, tekan enter 2 kali pada keyboard. Klik ini. Nah, tidak bisa. Jadi kita harus mempunyai objek dari acuan garis ini. Tekan, kita buat objek baru, misalnya ini garis baru. Misalnya ini garisnya enter. Nah, ini antara sini ke sini tidak tersambung. Kita tekan EX enter 2 kali pada keyboard. Tekan. Nah, ini tidak bisa. Mengapa? Karena objeknya menyatu seperti ini. Ini harus kita pisahkan dulu agar bisa. Tekan X enter. Nah, ini sudah terpisah. Lalu kita tekan EX enter 2 kali lagi pada keyboard. EX enter sekali, enter 2 kali. Lalu klik di objek garis ini.
Nah, ini sudah bisa tersambung garisnya. Misal ini juga ada acuan ke segitiga. Ini kita klik lagi. Nah, sudah tersambung dengan segitiga. Ya, seperti itulah. Setelah itu, selanjutnya ada shortcut keyboard break at point. Ini break at point, perintah keyboardnya tidak ada, fungsinya memotong garis dengan satu titik. Jadi karena break at point ini tidak ada shortcut keyboardnya, maka kita harus mengklik langsung di ikonnya. Ini dia break at point. Klik ini, lalu kita pilih objek, select objek. Misal kita pilih objek ini, kita select, klik. Nah, lalu setelah itu kita arahkan objek sampai mana mau kita potong, misal sampai di tengah ini. Nah, ini objek sudah hilang. Selanjutnya ada perintah break. Hampir sama juga dengan break at point tadi, tapi ini mempunyai perintah keyboard yaitu BR, fungsinya memotong garis dengan 2 titik. Kalau break tadi dengan 1 titik saja. Oke, kita coba praktekkan. Ketik BR pada keyboard, BR, enter, lalu select objek, klik pada objek. Nah, ini saya ulangi tadi, BR, enter. Ini kita klik objek, jangan klik di samping, misal di tengah ini. Kita akan supaya nampak jelas titik 2 buah yang akan kita buat, misal di sini, klik di sini. Nah, lalu kita arahkan sampai ke sini. Nah, kita klik di sini. Nah, maka ini 2 kali klik. Yang pertama di sini tadi, di sini kita klik. Yang kedua di sini, yaitu memotong garis dengan 2 titik. Jadi garisnya ini masih ada, sebenarnya cuman yang di tengah saja terpotong. Jadi jadinya 2 garis seperti ini. Oke, selanjutnya ada perintah join. Shortcut keyboardnya J, fungsinya menggabungkan garis yang ujungnya bertemu. Nah, misal ini kita hapus dulu. Kita buat sebuah objek garis. Nah, ini kalau kita klik, garisnya tidak menyatu. Nah, ini terpisah. Begitu juga dengan kalau segitiga ini menyatu. Misal kita buat lagi, satu lagi. Poligon tertutup, kalau tadi terbuka. Nah, tujuan kita ingin membuat semua objek menyatu seperti segitiga ini. Ini terpisah. Ini bisa dilihat terpisah. Lalu kita tekan J pada keyboard atau join, lalu tekan enter. Lalu kita blok semua garis ini. Lalu tekan enter. Bisa kita klik. Nah, ini garis sudah menyatu, sedangkan kalau ini belum. Oke, ini juga akan kita satukan. Tekan J lagi pada keyboard, tekan enter. Lalu blok area yang ingin disatukan garisnya. Setelah itu klik enter. Bisa dilihat, nah garis sudah menyatu. Setelah itu, selanjutnya ada perintah keyboard convert. Singkatan keyboardnya CHA, fungsinya menumpulkan sudut. Oke, misal kita lihat pada segitiga ini. Ini sudutnya lancip tiga-tiganya, lalu kita ketik CHA, lalu tekan enter. Lalu kalau kita klik langsung di sini, maka tidak akan terjadi penumpulan sudut karena kita tidak memasukkan angka yang akan ditumpulkan. Untuk itu kita masukkan dulu angkanya, ketik D lagi, misal saya ulangi, ketik CHA atau convert, enter, lalu ketik ukuran sudutnya, ketik D, enter, masukkan ukuran sudut yang pertama, misal 200, enter, ketik lagi 200 untuk ukuran penumpulan sudut yang kedua, enter. Kita klik di garis yang pertama di sini, lalu klik garis yang kedua. Nah, ini garis sudah tumpul. Oke, selanjutnya ada fillet. Fillet ini fungsinya untuk menyambung sudut dan membuat lengkung sudut. Perintah keyboardnya F.
Nah, ini segitiga ini kita kembalikan seperti awal, lalu kita tekan F terlebih dahulu, F, enter. Ini sebelumnya segitiga ini sudutnya kita pisah dulu. Sudutnya ini kita tarik seperti ini, jangan sampai tersambung. Sudutnya kita buka dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Sudut dari segitiga ini sudah terbuka. Lalu tekan F untuk menyambungnya, enter. Lalu klik di sudut yang pertama, lalu klik lagi di garis yang pertama, klik di garis pertama. Saya ulangi, F, enter, klik di garis yang pertama, klik di garis yang kedua. Nah, maka otomatis sudutnya sudah tersambung kembali. Selanjutnya, apabila ingin membuat sudut ini menjadi lengkung atau halus, ketik lagi F, enter, lalu ketik R atau radius, masukkan radiusnya misal 200, enter. Klik di garis yang pertama, klik di garis yang kedua. Nah, maka ini dia sudutnya menjadi lengkung atau halus. Oke, setelah itu ada perintah blend curve. Blend curve ini fungsinya hampir sama dengan blend, yaitu menyambung dua garis yang letaknya tidak teratur. Ini juga tidak mempunyai perintah keyboard. Jadi coba kita ketikkan blend curve. Yang ada hanya blend, tapi fungsinya sepertinya sama saja dengan blend. Nah, ini icon pada blend, sedangkan pada blend curve ini, nah, ikonnya hampir sama juga, sepertinya fungsinya juga mungkin hampir sama. Klik saja icon blend curve ini. Nah, sebelumnya kita buat objek satu lagi, misal objek sembarang objek, ini kita hapus dulu. Kita buat objeknya ini tidak beraturan, misal. Nah, misal seperti ini objeknya tidak beraturan, lalu kita klik icon blend curve karena tidak mempunyai shortcut keyboard. Lalu pilih di objek pertama, misal ini, lalu akan kita sambungkan dengan objek ini, klik ini. Nah, maka akan membentuk sebuah kurva atau lengkung, yaitu blend curve. Bisa juga ini dengan ini, klik lagi icon blend curve-nya, klik ini objek yang pertama, ini objek kedua. Nah, bisa juga ini dengan ini. Klik lagi blend curve, objek pertama, objek kedua. Nah, sudah tersambung. Oke, setelah itu yang terakhir atau nomor 18 ada explode atau X. Singkatan keyboardnya X, fungsinya memisahkan atau memecah sambungan garis. Nah, misal ini contoh objeknya. Ini ada persegi. Kalau ini menyatu garisnya, sedangkan yang kita buat dengan L seperti ini, perintah L langsung atau perintah line. Nah, ini objeknya perintah line ini tidak menyatu, atau apabila kita klik satu garis maka tidak akan ikutan garis lainnya tertandai. Kalau ini, nah, semua garis. Nah, tujuan kita ingin memecah ini agar menjadi seperti ini, menjadi satu garis seperti ini. Kalau yang diklik saja yang akan tertandai. Ini masih semua. Oke. Caranya ketik X pada keyboard atau explode, lalu tekan enter, lalu pilih objek, klik di objek. Klik di sini lalu tekan enter. Nah, bisa kita lihat, nah, ini objek sudah terpisah, tidak menyatu lagi. Kalau kita klik garis itu saja yang tertandai, sudah sama seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Itulah beberapa shortcut keyboard AutoCAD untuk perintah modify atau edit gambar.
Di sini saya hanya menjelaskan sekilas fungsi dan contoh penggunaannya saja. Untuk pengaturan dan setting serta penjelasan lebih lengkap mengenai gambar modify atau editor gambar ini akan kita bahas pada tutorial lain karena memerlukan waktu yang panjang. Karena di sini di tutorial ini kita hanya berfokus pada perintah shortcut singkatan keyboard yang berfungsi untuk mempersingkat kita dalam pekerjaan saja. Sekian tutorial saya, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.